Selamat pagi sahabat guru setanah air. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Tubehera SPD. Saya Kepala SMP Negeri 1 Wulanggitang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan implementasi penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam melalui alur SMART. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menginspirasi teman-teman guru setanah air. Selamat menyaksikan. Penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Di sini saya mengambil melalui alur SMART. Lihat tujuannya. Di sini meninjau kembali makna visi, misi, dan tujuan sekolah. Sehingga hari ini melalui alur SMART kita diminta untuk meninjau kembali tentang makna visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya, di sini nanti kita akan dibagi dalam kelompok. Kita bisa bagi dulu dalam 5 kelompok. Oke, baik, Bapak Ibu Guru, di tiap-tiap kelompok saya sudah bagikan lembaran visi misi kita. Di situ kita diminta untuk berdiskusi dengan pertanyaan penutupnya, apa nilai utama yang terkandung di dalamnya, apa perilaku guru dan siswa yang mencerminkan nilai tersebut. Saya beri waktu 15 menit untuk kita berdiskusi, kemudian kita bisa mempresentasikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kelompok kami, nilai yang terkandung dalam visi sekolah ini adalah berkarakter unggul, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Perilaku guru dan murid yang mencerminkan nilai tadi yang terkandung di visi sekolah, berkarakter unggul, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nilai utama yang terkandung di dalam visi tersebut berkarakter dan berlandasan 8 profil lulusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Artinya di situ menumbuhkan nilai-nilai seperti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini menunjukkan bahwa karakter moral, sosial, dan kebangsaan menjadi dasar utama pendidikan di sekolah. Kemudian kualitas proses dalam penerapan metode pembelajaran yaitu mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Inti nilai yaitu menekankan pada mutu dan filosofi proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Proses pembelajaran harus holistik dan berpusat pada didik. Kesadaran diri dan sosial. Nilai yang terkandung di dalam ini refleksi diri, mindfulness, dan empati. Visinya menanamkan keimanan. Misi 1, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengetahuan ajaran agama. Nilai utamanya di situ menjadi landasan keimanan dan ketakwaan untuk membentuk karakter dan perilaku murid. Implikasi untuk pembelajaran mendalamnya yaitu menjadi nilai Pancasila sebagai konteks utama dalam setiap mata pelajaran. Dari misi 2 dan tujuan yang kedua. Kita lihat yang pertama, untuk keterkaitan arah strategi sekolah dalam praktik di kelas. Elemen yang pertama yaitu pembelajaran mendalam. Nilai utamanya meningkatkan skor rata-rata pada asesmen yang mengukur high order thinking skill (HOTS). Implikasi, guru mengurangi ceramah, beralih ke metode inquiry, diskusi Sokratif,
dan pembelajaran berbasis masalah. Misi sekolah poin 3 yaitu mengintegrasikan 7 KI atau KIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam pendidikan karakter. Nah, di sini kelompok kami memilah 7 kebiasaan itu dengan nilai utama. Pertama, religius dan bermoral. Melalui kebiasaan beribadah anak-anak ditumbuhkan rasa spiritualitas, empati, tanggung jawab sosial, dan integritas. Yang kedua, sehat, dalam arti sehat fisik, mental, dan emosional. Yang ketiga, cerdas dan kreatif. Yang keempat, tanggung jawab sosial atau kontribusi di dalam masyarakat. Berikutnya, disiplin dan kebiasaan positif sebagai fondasi karakter. Dan terakhir, mandiri serta berdaya saing lomba. Misi sekolah sebenarnya satu poin 4, yaitu menciptakan lingkungan yang berkesadaran dan full dengan membangun kesadaran pendidik terhadap proses belajarnya, emosinya, dan tujuan belajarnya. Nah, dari misi ini kami jadikan kami menamainya nama pilar kesadaran, 3 pilar kesadaran. Dan dalamnya ada 3 poin utama, yaitu kesadaran proses belajar, kemudian kesadaran emosi, dan juga kesadaran tujuan belajar. Misi yang kelima, merancang pembelajaran bermakna, mindful, yang relevan dengan kehidupan peserta didik, berbasis pengalaman, serta mendorong eksploitasi dan pemecahan masalah. Yang berikut, nilai utamanya relevansi bermakna, eksplorasi dan pengalaman, dan pemecahan masalah. Implikasi untuk pembelajaran mendalamnya yaitu perubahan paradigma pendidikan dari pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Tujuan 6 dan misi 6 dilihat dari elemen, nilai utama, dan implikasi. Untuk elemen pertama, pembelajaran menyenangkan dan humanis. Nilai utama, peningkatan keterlibatan siswa di kelas dan penurunan tingkat ketidakhadiran, yang mana terdapat juga peningkatan skor kepuasan siswa terhadap lingkungan belajar. Untuk implikasi di kelas, guru menggunakan ice breaking, umur yang sehat, dan pendekatan afirmasi positif dalam membangun hubungan personal dengan siswa dan juga mengelola konflik dengan empati. Misi yang ketujuh yaitu meningkatkan kapasitas guru sebagai fasilitator pembelajaran melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi profesional, dan budaya refleksi. Nilai utama dari misi peningkatan kapasitas guru. Misi ini mencerminkan paradigma baru dalam pendidikan, di mana guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran bermakna. Kita masing-masing membuat langkah kecil apa yang akan saya mulai minggu depan. Kira-kira ya kita buat apa untuk mulai minggu depan ini dari hasil kegiatan kita. Langkah kecil apa yang akan saya mulai minggu depan? Di sini contoh sederhana yang akan saya mulai minggu depan. Meminta siswa menuliskan satu hal yang membuat mereka senang dalam pembelajaran hari itu. Refleksi saya terkait langkah kecil yang akan saya mulai minggu depan ini terkait dengan pembelajaran berintegritas dan artifisial. Tentunya yang pertama, saya menyiapkan perangkat dan media berbasis proyek. Terus saya mengkondisikan siswa untuk menyiapkan diri sebelum pembelajaran dan memfasilitasi siswa dalam mendesain tugas mereka dalam kelompok itu menggunakan aplikasi Canva, yaitu mereka desain slide.
selain terkait dengan konten ini. Langkah kecil yang akan saya mulai minggu depan adalah membangun kebiasaan positif secara konsisten di dalam kelas melalui pembiasaan harian, keteladanan, refleksi, dan memberikan penghargaan kepada siswa dengan cara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar menjadi budaya belajar dan karakter hidup dari teman kita Natalia untuk memimpin kita dalam doa. Apakah semua hadir pada siang hari ini? Kita perlu ada rambu-rambu yang mengatur proses pembelajaran ini. Beberapa hal itu kita sudah sepakati bersama. Dari materi kita di siang hari ini, sakramen perkawinan. Dan dari 7 sakramen itu, Gereja Katolik sudah membuat pembedaan. Ada sakramen yang masuk kelompok sakramen inisiasi, ada sakramen penyembuhan. Sekarang semua bisa lihat ke depan. Sekarang saatnya kita mendengar presentasi dari setiap kelompok. Rasa syukur atas keberhasilan dalam mempertahankan hubungan dalam keluarga. Yang kedua, identifikasi nilai atau prinsip yang membuat keluarga ini berhasil dan bahagia dalam hidup perkawinan. 1. Komunikasi yang baik. Anggota keluarga saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur sehingga bisa saling memahami dan menyelesaikan. 2. Saling menghormati. Anggota keluarga saling menghormati pendapat dan pandangan masing-masing sehingga menciptakan suasana harmonis dan damai. 3. Saling mendukung. Anggota keluarga saling mendukung dalam mencapai tujuan masing-masing sehingga bisa merasa termotivasi dan percaya diri. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan yang menurut kalian paling berat bagi keluarga Katolik saat ini? Pertama, perselingkuhan yang menyebabkan retakan konflik dalam ekonomi rumah tangga. Kedua, kesulitan membina kebersamaan dan waktu bersama karena kesibukan. Ketiga, pengaruh negatif teknologi dan media digital terhadap komunikasi serta interaksi keluarga. Keempat, masalah ekonomi serta kurang pemahaman ajaran. Baik anak-anak yang terkasih, kehadiran kita di dunia ini itu berkat limpahan kasih Allah melalui kedua orang tua kita masing-masing. Ingatlah mereka selalu, bayangkan kalau mereka tidak dipersatukan melalui sakramen perkawinan, maka belum tentu hari ini kita bersama di sini. Karena itu, renungkan bagaimana sikap Anda selama ini di tengah keluarga. Apakah Anda ikut berperan aktif dalam tugas-tugas keluarga? Apakah Anda mendengar dan patuh dengan ajaran orang tua? Seberapa besar usahamu dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Bersikap terbuka atau jujur dengan keluarga? Bentuk dukungan ada pada orang tuamu itu perlu kita tuliskan satu doa. Baik, Pak minta Yuni silakan pergi ke depan. Pasangan doanya akan silakan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah keluarga yang Baik adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita ini. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan doa.